Halo semuanya, kembali lagi di channel Portal Animasi, di mana gue bakal membahas hal-hal seputar dunia animasi. Nah, sebelumnya gue mau mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-77 untuk negara kita tercinta, yaitu Indonesia. Nah, dikarenakan hari ini merupakan hari yang sangat spesial untuk negara kita, dan juga pembahasan kali ini merupakan ide yang sudah gue pendam sejak lama, maka dari itu gue berencana untuk membuat pembahasan mengenai berbagai karya animasi yang telah dibuat oleh anak-anak bangsa. Jadi di video kali ini, gue akan menyebutkan berbagai animasi series yang berasal dari Indonesia. Nah, sedikit pemberitahuan, di sini gue hanya akan menyebutkan animasi-animasi yang sudah diadaptasi menjadi series saja. Jadi gue nggak akan menyebutkan berbagai animasi-animasi pendek ataupun film animasi, karena gue masih belum sempat untuk melakukan research terhadap kartun-kartun tersebut. Ya, mungkin kedepannya kalau misalnya gue sudah memiliki banyak waktu luang, gue mungkin bisa membuat pembahasan itu. Dan satu lagi, gue nggak hanya akan menyebutkan animasi-animasinya saja, melainkan gue juga akan memberikan impresi pertama serta pendapat gue terhadap animasi-animasi ini. Jadi mohon pengertiannya, apa yang bakal gue sampaikan nanti merupakan opini gue saja. Jadi mungkin cukup pemberitahuannya. Sekarang kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Oke, yang pertama ada Entong Animasi. Animasi yang dibuat oleh studio MNC ini menceritakan keseharian dari seorang bocah yang bernama Entong, di mana ia selalu diganggu oleh seorang bocah gendut yang sangat membencinya yang bernama Mamet. Meskipun begitu, semua usaha yang dilakukan oleh Mamet untuk mencelakai Entong pasti selalu gagal karena banyak sebab. Tapi yang pasti adalah karena cerita ini berusaha untuk menunjukkan bahwa niat jahat akan selalu terbalaskan oleh kebaikan. Nah, animasi ini merupakan adaptasi dari salah satu sinetron legend yang bernama Si Entong. Animasi ini pun juga dibuat oleh studio yang sama yang telah membuat sinetronnya, yaitu Indika Entertainment. Gue pribadi tumbuh besar dengan menonton sinetron Si Entong ketika masih kecil, dan sebagai seorang penikmat dari serial legend itu, gue merasa kalau animasi ini masih bisa menangkap sedikit kesan identik yang dibawa oleh sumber aslinya. Meskipun satu hal yang gue kurang suka dari animasi ini adalah dari desain karakter utamanya sendiri, yaitu Si Entong, yang kesannya tuh kayak ini bocah kelihatan selengean aja gitu, kayak bocah ngeselin gitu. Yang padahal karakter Entong yang ada di sinetronnya itu tuh merupakan bocah yang terlihat polos dan kalem. Ya, mungkin karena pemilihan ekspresi dan desain wajahnya yang kurang begitu tepat, jadinya karakternya terlihat agak beda aja gitu dengan sumber yang aslinya. Nah, lanjut ke serial animasi berikutnya, ada Petualangan Si Unyil. Sama seperti Entong Animasi, serial Petualangan Si Unyil juga merupakan adaptasi dari salah satu program TV legendaris, yaitu Si Unyil. Nah, bedanya adalah kalau acara Si Unyil menggunakan boneka tangan dan menceritakan Si Unyil bersama dengan karakter-karakter lain pergi ke tempat-tempat seperti pabrik dan rumah produksi untuk memberikan kita informasi. Kalau animasi Petualangan Si Unyil lebih menceritakan kehidupan keseharian dari karakter Si Unyil dan orang-orang di sekitarnya. Secara premis dan keseluruhan, gue pribadi lebih suka dengan acara yang lama. Tapi meskipun begitu, animasi Si Unyil ini juga nggak bisa dianggap remeh, karena ini kartun dibuat dari kerjasama antara 3 rumah produksi besar, yaitu PFN atau Produksi Film Negara, Kumata Studio, dan Telkom Indonesia. Selain itu, animasi ini juga mengeluarkan budget yang cukup besar dan memakan waktu hampir 4 tahun lamanya. Hasil dari kerja keras ini adalah animasi ini mendapatkan penghargaan anugerah KPI 2018 dan anugerah penyiaran ramah anak pada tahun 2020. Nah, animasi berikutnya adalah Tendangan Halilintar. Animasi ini menceritakan satu grup pemain sepak bola muda yang bernama Tim Garuda. Nah, uniknya, animasi ini bakal memperlihatkan kepada kita pertandingan sepak bola yang nggak biasa. Karena dalam setiap pertandingannya, arena pertandingan akan berubah menjadi seperti dunia yang berbeda. Selain itu, setiap pemain sepak bola dalam animasi ini juga memiliki semacam kekuatan super. Ya, hampir mirip lah dengan anime Inazuma Eleven, hanya saja yang membedakan adalah arena pertandingan dalam animasi ini terkesan lebih unik aja gitu. Tapi sayangnya, gue gak bisa menemukan banyak informasi mengenai kartun ini. Satu-satunya yang bisa gue dapatkan adalah beberapa klip yang tersedia di YouTube, serta sedikit info bahwa kartun ini dibuat oleh MD Animation. Yap, studio yang juga membuat serial animasi berikutnya, yaitu Adit dan Sopo Jarwo. Nah, siapa sih yang gak kenal sama serial animasi ini? Gue yakin kalian semua udah sangat familiar dengan animasi Adit dan Sopo Jarwo, terutama salah satu karakter ikonik yang ada di dalamnya. Animasi yang dibuat oleh MD Animation ini menceritakan keseharian dari seorang bocah yang bernama Adit bersama dengan teman-teman, keluarga, dan sahabat bebannya, yaitu Dennis.
Selain berfokus pada karakter Adit, animasi ini juga menceritakan dua orang pria yang bernama Sopo dan Jarwo, di mana mereka suka mencari celah untuk mendapatkan keuntungan tanpa adanya usaha. Nah, hampir setiap episode dalam animasi ini, Adit biasanya akan berkonflik dengan Sopo dan Jarwo, di mana pada akhirnya konflik mereka akan diselesaikan oleh Pak Haji Udin, yaitu sosok yang menjadi pemberi nasihat dan pesan moral kepada semua karakter yang ada di dalam kartun ini, serta untuk para penonton. Animasi ini terbilang cukup sukses dan populer di negara kita. Bahkan animasi ini juga mendapatkan banyak sekali penghargaan, serta pada tahun 2021 kemarin, animasi ini juga mendapatkan adaptasi movie-nya yang rilis di layanan streaming Disney Hotstar. Gue pribadi sangat menyukai animasi ini. Selain dari leluconnya yang terkadang bisa membuat gue tertawa, animasi ini juga berhasil dalam memberikan pesan moral yang ingin mereka sampaikan. Terlepas dari visual dan animasinya yang nggak begitu mewah, gue pribadi sangat menikmati animasi ini, dan gue harap kedepannya MD Animation bisa memberikan animasi dengan kualitas yang sama bagus ataupun lebih bagus daripada animasi ini. Nah, kalau sebelumnya ada animasi Tendangan Halilintar yang bertemakan sepak bola, ternyata masih ada satu animasi Indonesia lainnya yang memiliki tema yang serupa, yaitu Garuda Gemilang. Berbeda dengan animasi sepak bola sebelumnya yang memiliki konsep yang terbilang cukup absurd, untuk animasi Garuda Gemilang ini lebih berfokus pada perjalanan satu grup pemain sepak bola muda yang bercita-cita untuk masuk ke dalam timnas Indonesia. Hampir sama seperti Tendangan Halilintar, gue gak bisa menemukan banyak informasi mengenai animasi ini. Tapi yang jelas, animasi ini sempat tayang di Indosiar, dan kalian juga bisa menonton animasi ini di layanan streaming video. Ataupun kalau misalnya kalian mau langsung lihat juga ada di YouTube. Gue pribadi lebih tertarik dengan animasi Tendangan Halilintar ketimbang animasi ini, karena ya premisnya sendiri terbilang agak biasa aja gitu untuk animasi ini. Meskipun ya emang tujuan dari animasi ini adalah untuk meningkatkan motivasi anak bangsa agar bisa menjadi pemain sepak bola yang bisa mengharumkan nama negara. Jadi gimana? Apakah kalian tiba-tiba termotivasi untuk menjadi pemain sepak bola setelah menonton animasi ini? Tulis di kolom komentar di bawah. Lanjut ke animasi berikutnya, yaitu Kuku Rokyu. Nah, animasi yang dibuat oleh sutradara yang bernama Ahmad Raufik ini menceritakan keseharian dari ayam-ayam kampung yang dipenuhi dengan lelucon dan cerita yang ringan. Animasi ini terbilang cukup sukses dengan mendapatkan banyak sekali penghargaan. Satu hal yang menjadi highlight dari animasi ini adalah dari kualitas desain serta pergerakan animasi yang terbilang sudah sangat bagus untuk sekelas animasi Indonesia. Belum lagi kalau misalnya kita melihat kembali, animasi ini rilis pada tahun 2014, yang mana ini membuktikan bahwa animasi Indonesia sebenarnya sudah memiliki kualitas yang bagus sejak dulu. Hanya saja orang-orang kita banyak yang tidak aware dengan karya anak bangsa sendiri, dan hasilnya banyak dari kita nggak tahu kalau negara kita tuh sebenarnya sudah membuat banyak sekali karya yang bagus. Nah, berikutnya ada Kiko Animation, sebuah animasi yang awalnya gua kira ini berasal dari luar negeri, yang padahal kartun ini original dari Indonesia. Kartun ini menceritakan Kiko dan teman-temannya, yang mana semua karakter dari kartun ini merupakan gambaran manusia dari hewan-hewan ikan seperti ikan mas, lele, cupang, dan sebagainya. Gua agak lupa kalau animasi ini merupakan adaptasi dari komik ataupun karya yang lain gitu. Kalau misalnya kalian tahu bisa komen aja di kolom komentar di bawah. Satu hal yang gue suka dari animasi ini adalah pergerakan karakternya yang terbilang cukup cepat tapi dieksekusi dengan sangat bagus, sehingga animasi ini memberikan kesan yang berbeda gitu dengan animasi-animasi 3 dimensi pada biasanya yang terkesan bergerak agak lambat. Tapi dikarenakan kartun ini ditunjukkan untuk anak-anak, jadinya nggak heran kalau desain dari animasi ini bener-bener kayak kartun untuk anak kecil gitu. Dan jujur aja, hal ini secara tidak langsung membuat gue kurang begitu tertarik dengan animasi ini. Tapi kalau misalnya kalian enjoy dan suka, it's fine. Kita semua punya selera masing-masing. Selanjutnya ada animasi yang berjudul Keluarga Somat. And oh boy, gue inget banget pas pertama kali gue tahu soal kartun ini. Kalau nggak salah waktu itu gue sedang jalan-jalan ke Jawa, dan ketika gue baru aja bangun pagi, gue lihat ada anak dari saudara ayah gue tuh lagi nonton animasi ini. Gue awalnya berpikir kayak, ini animasi apaan coba? Kualitasnya kok gini banget gitu. Tapi pas gue sudah nonton tuh animasi, gue sadar kalau misalnya nilai jual dari kartun ini itu bukan dari kualitas animasinya, melainkan dari komedi yang ada di dalamnya. Seriusan, animasi ini lucu banget. Meskipun ya kalau misalnya lu tonton sekarang, ada kemungkinan lu bakal ngerasa jengkel gitu, karena animasi ini menggunakan banyak sekali sound effect, terutama sound effect ketawa, yang kalau misalnya lu sering denger mungkin bakal ngerasa agak jenuh dan jengkel aja gitu. Tapi untuk tontonan anak-anak, animasi ini terbilang cukup sukses dalam menarik perhatian mereka dengan tingkah lucu dari keluarga si Somat ini. Nah, berikutnya ada animasi yang berjudul Doyok, Oto, dan Ali Oncom, atau kalau disingkat menjadi Doa.
Nah, animasi yang menceritakan keseharian dari 3 orang pria yang bernama Doyok, Otoy, dan Ali Oncom ini merupakan adaptasi dari 3 komik strip dulu dengan judul yang sama. Animasi ini dibuat oleh MPIC Studio, yang mana ini merupakan anak usaha dari studio MD Entertainment. Jadi nggak heran kalau visual dari animasi ini memiliki kemiripan yang cukup identik dengan animasi buatan MD Entertainment, seperti Adit Sopojarwo dan Tendangan Halilintar. Nah, hal yang menarik dari kartun ini adalah ketiga tokoh utamanya di mana mereka tuh memiliki sifat dan budaya yang sangat berbeda. Ini memberikan kesan yang cukup beragam, apalagi yang paling gue suka tuh adalah mereka bertiga ini memiliki logat bahasa yang saling berbeda. Dan uniknya tuh kadang gue merasa kalau animasi-animasi yang menggunakan logat bahasa ataupun bahasa daerah tuh kesannya kayak seperti kerasa hidup aja gitu. Kayak kita sedang mendengar perbincangan antara 2 individu yang berbeda dan bukannya satu individu yang baca skrip aja. Berikutnya ada animasi yang berjudul Nusa. Nah, buat kalian yang punya adik kecil ataupun sudah punya anak, pasti nggak asing sama nih kartun, karena ini merupakan salah satu pilihan yang terbaik untuk dijadikan tontonan anak-anak. Animasi yang menceritakan keseharian dari adik kakak yang bernama Nusa dan Rara ini dibuat oleh studio animasi yang bernama Little Giants dan Four Strip Production. Animasi ini pertama kali diluncurkan pada kanal YouTube, lalu akhirnya masuk ke saluran TV nasional. Nggak hanya tayang di dalam negeri saja, animasi ini pun juga tayang di negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Animasi Nusa ini memiliki visual yang terbilang sangat imut dan mengemaskan, yang mana ini sangat cocok untuk dijadikan tontonan anak-anak yang suka dengan hal-hal yang seperti ini. Selain dari animasinya yang menggemaskan, kunci kesuksesan lain dari animasi ini adalah dari pesan moral yang berusaha disampaikan. Animasi ini berusaha untuk memberikan pelajaran-pelajaran yang berdasarkan nilai moral agama kepada para penontonnya. Jadi nggak heran kalau animasi ini bisa menjadi pilihan yang terbaik untuk dijadikan tontonan anak-anak. Nah, selain animasi Nusa, animasi lain yang juga memiliki kemiripan dengan animasi ini adalah Rico the Series. Kalau misalnya Nusa menceritakan kakak adik, untuk Rico the Series menceritakan seorang bocah yang bernama Rico dengan sahabat robotnya yang bernama Ki-110 atau bisa dipanggil sebagai Kyo. By the way, ini merupakan penamaan yang sangat bagus ya. Meskipun memiliki kemiripan, namun kedua animasi ini dibuat oleh rumah produksi yang berbeda, serta keduanya memiliki identitasnya tersendiri yang dapat membedakan antar satu sama lain. Meskipun animasi Nusa sudah dikenal oleh banyak orang terlebih dahulu, serta memiliki visual yang lebih mudah disukai oleh anak-anak, namun gue pribadi lebih suka dengan animasi Rico the Series, karena menurut gue animasi ini memiliki visual yang lebih cocok dengan selera gue. Kalau kalian gimana? Lebih suka animasi Nusa atau Rico? Ya meskipun rasanya nggak etis aja gitu kalau misalnya kita harus membandingkan antara kedua animasi ini. Tapi ya kita semua punya selera dan sudut pandang tersendiri. Selama itu tidak melenceng, well harusnya itu masih fine-fine aja. Nah, animasi berikutnya ini merupakan animasi yang pengen banget gue coba tonton, namun gue masih belum sempet dan menemukan tempat legal untuk menontonnya. Dan animasi ini adalah J-Town. Animasi ini menceritakan satu keluarga yang berasal dari Madura, di mana mereka pergi ke kota Jakarta untuk menempati sebuah apartemen yang menjadi warisan dari kepala keluarga tersebut yang bernama Pak Jaya. Nah, tapi ketika mereka sudah sampai, mereka menemukan kalau ternyata apartemen tersebut sebenarnya hanya merupakan sebuah rumah susun yang sudah sangat tua yang bernama J-Town. Premis yang ditawarkan oleh animasi ini terbilang sangat menarik dan agak berbeda dengan animasi-animasi Indonesia pada umumnya. Nah, tapi apa yang membuat gue sangat tertarik pada animasi ini adalah dari desain karakternya yang mirip banget sama kartun dewasa barat. Sebut saja Bob's Burger dan BoJack Horseman. Gue gak tahu apakah kreator dari animasi ini terinspirasi dengan kedua kartun itu, tapi yang jelas gue sangat tertarik dengan kartun ini. Ya meskipun animasinya nggak semulus animasi-animasi buatan Indonesia lainnya, tapi kalau misalnya ngomongin soal desain karakter dan juga visual, animasi ini terbilang salah satu yang paling bagus setelah animasi yang bakal gue sebutkan setelah ini. Animasi ini dibuat oleh Kumata Studio dan sempat tayang di Net TV. Nah, selain dari premis dan desain karakter yang menarik perhatian gue, satu aspek lain yang membuat gue semakin tertarik pada kartun ini adalah di website wiki mengenai kartun ini, kita bisa melihat kalau misalnya animasi J-Town memiliki genre dewasa, yang itu berarti kartun ini harusnya memiliki sedikit unsur dewasa di dalamnya. Maksud unsur dewasa di sini bukan soal ada adegan 18+ ya, tapi lebih ke tema dialog dan konfliknya yang harusnya relate dengan orang-orang dewasa. Jadi buat kalian yang tahu tempat streaming legal yang menyediakan kartun ini, please banget kasih tahu gua. Gue pengen banget lihat isi ini kartun bagaimana. Nah, animasi berikutnya adalah Shizuki Anak Kosan. Yap, animasi yang dibuat berdasarkan karya komik Shizuki ini menceritakan karakter Juki bersama dengan teman-temannya yang menghadapi kehidupan perkuliahan dan juga kerasnya dunia kos-kosan. Animasi ini dapat kalian tonton di Disney Hotstar, dan sama seperti animasi J-Town, Shizuki Anak Kosan juga memiliki visual dan desain karakter yang terbilang sangat bagus, namun dengan gerakan animasi yang terbilang ya masih agak kaku lah gitu.
Tapi seriusan, gambar-gambar yang ada di animasi ini tuh beneran bagus banget. Gue sendiri masih belum sempat menyelesaikan kartun ini. Ya, I know, agak mengejutkan mengingat kartun ini hanya memiliki 30 episode saja dengan durasi sekitar 10 menit di setiap episodenya. Mungkin kalau misalnya gue sudah selesai menonton semua episode dari kartun ini, gue bisa membuatkan full reviewnya nanti. Nah, sekarang kita masuk ke animasi terakhir dari pembahasan kali ini, yaitu Warkop DKI Cartoon The Series. Nah, gue yakin kalian semua udah pada tahu kartun ini mengadaptasi dari karya apa. Nah, sama seperti si Juki anak kosan, kalian bisa menonton animasi ini di Disney Hotstar. Animasi ini dibuat oleh Falcon Studio, yaitu rumah produksi yang juga membuat berbagai remake dari serial Warkop DKI. Nah, dari semua karya Warkop DKI yang telah dibuat oleh Falcon Studio, menurut gua ini adalah karya yang paling potensial. Karena gue lihat udah cukup banyak banget orang yang sudah merasa jenuh gitu dengan adaptasi remake live action dari Warkop DKI. Maka dari itu, harusnya versi animasinya ini bisa menjadi pilihan alternatif yang bagus. Meskipun sayangnya, animasi ini masih memiliki banyak kekurangan dan kurang begitu berhasil memenuhi ekspektasi gue. Satu-satunya yang gue komplain dari animasi ini adalah penggunaan leluconnya yang suka hit or miss, kadang lucu, kadang enggak. Padahal gue berharap mereka bisa memberikan lelucon yang lebih fresh serta ada bumbu-bumbu dewasa yang sangat melekat dengan IP Warkop DKI. Ya, gue ngerti lah kalau animasi ini tuh emang ditunjukkan untuk anak muda. Untuk secara animasi dan desain, menurut gue kartun ini sudah memberikan suatu hal yang cukup bagus. Tinggal di aspek narasi dan leluconnya saja yang perlu diperbaiki. Jadi itulah semua animasi-animasi series yang dibuat oleh anak-anak bangsa Indonesia. Sorry banget kalau misalnya masih ada banyak animasi series yang kagak gue sebut, karena gue sendiri membuat pembahasan ini tuh beneran mepet banget. Jadi ya gue nggak bisa memiliki banyak waktu untuk melakukan penelitian. Jadi kalau misalnya ada animasi-animasi yang tertinggal, well, kalian bisa sebutkan saja di kolom komentar di bawah. Serta jangan lupa sebutkan animasi series buatan Indonesia mana yang paling kalian suka. Jadi mungkin cukup sekian dari video gue kali ini. Terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!